Pak Juli ini cepet nih nyetrumnya nih. Langsung ya. Anaknya di belakang masih bingung apa nih. Terima kasih sudah hadir semua. Semoga pulang membawa peluang yang nyata. Kelihatan kalau awal tahun tuh semua penuh dengan semangat, betul nggak? Ya, sama sih juga 2026 ini lebih semangat lagi ya, karena apa yang menjadi goal saya 2025 sama Apmel, alhamdulillah semua tercapai teman-teman. Ya, saya harap juga teman-teman semua tercapai. Jadi hari ini saya sharing nih gimana caranya jalin bisnis ini, betul nggak? Ya kan, dengan fokus, dengan semangat, ya kan, sampai apa yang menjadi goal kita itu tercapai. Nah, teman-teman, memang kalau di awal tahun ini kita ada set yang namanya goal setting ya. Teman-teman juga harus menentukan tahun ini mau capai apa gitu ya. Kadang-kadang dalam perjalanan nanti di bisnis ini ada aja magnet yang mendukung kita, ya kan? Ternyata Prudential launching produk yang support buat kita promosi, betul nggak? Kadang-kadang Prudential ngasih sistem, ya kan? Ngasih sistem yang membuat tercapai goal kita gitu ya. Goal saya tahun lalu sebenarnya awal tahun saya sudah setting PCC teman-teman, ya. Terus kemudian konsul sama coach, ya. Jadi pakai coach gitu kan. Gimana dirubah sedikit, dimodifikasi katanya, double star club sama promosi 2 orang gitu ya. Ya memang saya nggak double star club, saya star club, tapi saya ada satu case tertunda aja sebenarnya. Jadi sebenarnya secara market saya udah dapat gitu ya, karena saya tutup 1M pribadi dan ada sekitar 400 juta itu pending gitu ya. Ya mudah-mudahan Februari isut teman-teman. Ya, artinya tercapai lah gitu ya. Apa yang menjadi kerjaan saya tuh ke grab semua, keambil semua. Nah, saya hari ini mau sharing teman-teman ya, supaya teman-teman semua apa yang menjadi impiannya tercapai gitu ya. Nah, apa yang menjadi sharing saya pertama adalah waktu saya pertama kali join bisnis ini itu usia 26 tahun. Teman. Siapa di sini yang usianya lebih muda dari saya pada saat pertama saya join? Bibil, satu. Ivan, siapa lagi? Kesia. Wah, kamu Billy. Ya, berarti teman-teman lebih sukses dari saya karena apa? Mulai lebih dulu. Tapi anak muda itu kan ilmunya, pengalaman hidup belum banyak, betul nggak? Nah, jadi saya tanya sama leader saya, apa sih kunci sukses dia? Apalagi dia itu sudah melewati semua tahapan di bisnisnya itu semua top nasional, top UM nasional, top SUM nasional, top AM nasional, sampai agency of the year dia ambil semua sama dia. Bahkan sampai sekarang belum ada lagi orang pro yang kayak dia, ya kan? Nah, apa yang dibilang dia? 2 hal teman-teman, gitu. Apa? Dia cuma bilang gini, bisnis ini simple, DJ. Ya, kamu tinggal kerjain aja. Yang penting kamu follow. Yang penting apa? Follow. Follow the system. Sama satu lagi apa? Follow the leader. Nah, mungkin Pak Dia taruh di tengah biar yang zoom bisa kelihatan. Ya. Sini aja. Bu Amel kursinya udah disiapin loh Bu Amel. Bu Amel suka malu-malu gitu ah. Jadi teman-teman sebelum ke bisnis, saya ini dulu adalah karyawan. Saya dan Amel adalah karyawan. Kita dulu backgroundnya adalah farmasi. Amel di riset dan development, jadi dia bikin produk teman-teman. Jadi Amel itu memang berbakat di dalam meracik. Bukan hanya meracik pempek dia, ya kan? Meracik obat jago dia, gitu. Jadi kalau seketika saya tiba-tiba tidur, berarti udah ada masukin sesuatu tuh. Gitu ya.
Jadi memang kalau di farmasi itu ya, dalam satu angkatan itu yang berbakat cuma 2 atau 3 orang. Nah, Amel salah satunya, itu meracik. Sampai sekarang dia masih jadi ini dia, masih menjadi penerawangan teman-temannya. Mel ini bagus nggak? Gitu. Nah itu teman-teman. Kalau saya di farmasi itu di bidang pemasaran. Jadi saya marketing. Bapaknya Ivan sales. Ya, jadi Bapak Ivan bos saya dulu. Nah, mana Ivan? Nah, itu ada saksi mata. Dulu Ivan mah kecil segini nih. Tumbuh dia. Aku juga dulu kecil ya. Iya. Saya prospek bapaknya Ivan dulu malam-malam loh, ya kan? Suruh tanda tangan ke rumahnya pagi-pagi. Ivan masih kucek-kucek mata dulu, saya ingat segini. Sekarang udah mau di pro gitu ya. Tepuk tangan dong buat Ivan ya. Nah teman-teman, di perusahaan itu luar biasa nggak sebagai karyawan? Luar biasa. Karena kalau sebelum masuk ke jadi perusahaan ya, kerja di perusahaan harus ada apa? CV. Terus apa lagi? Pengalaman kerja. Sebelum di interview apa? Tes dulu. Ya kan? Tes, psikotes, ya kan? Kemudian interview, nego gaji, baru kerja. Kerja juga harus probation. Probationnya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Kalau bos berapa? 1 tahun gitu ya. Sama Prudential juga bosnya baru ya, masih probation dia. Ya, itu ya. Nah, itu jadi kerja di perusahaan ya. Terus kalau kerja di perusahaan apa? Harus ikutin sistem, betul nggak? Masuk jam berapa? Jam 8, jam 9 pulang? Jam 5 secara teori kenyataannya? Ya, Pan, ayah pulang paling cepat jam berapa, Pan? Jam 11:30 itu karena juga ownernya lagi keluar negeri ya, Pan ya? Ayahnya Ivan tuh sama saya sama, kadang jam 1, jam 2 gitu. Kadang-kadang kita bingung berdua lihat-lihatan gitu, ngapain gitu ya. Aduh ya, itulah ya kerja di luar sana. Dan itu tidak dihitung lembur loh teman. Gitu ya. Kadang-kadang jam 9 kita udah siap-siap, email muncul. Yuk kita meeting. Ayo lo. Kalau kita meeting jam 9, kira-kira selesai jam berapa teman-teman? Bener nggak? Dan nggak boleh telat. Nah, tapi itu kita kerjain nggak? Kita kerjain teman-teman. Nah, itu kita kerja buat perusahaan orang lain. Nah, gimana kalau misalnya kita kerja buat perusahaan kita sendiri? Harusnya kita lebih semangat nggak? Lebih semangat. Nah, hari ini kita sharing teman-teman. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita join di bisnis ini, mindsetnya adalah, oh di Prudential gitu ya. Bilangnya apa? Oh kerjanya apa? Jualan asuransi. Jadi di pikiran agent baru mungkin, oh jualan asuransi gitu ya. Berarti nawarin. Padahal di bisnis ini kita bukan jadi seorang penjual asuransi, tapi kita di sini adalah seorang pebisnis. Nah, orang nggak bisa bedain apa itu sebagai seorang sales penjual sama sebagai seorang pebisnis. Nah, yang lebih bahaya adalah pada saat kita ngajak orang ke bisnis ini, di pemikiran dia itu adalah seorang sales atau penjual, waktu kecil, nah ini ada kejadian nih. Waktu kecil, hujan-hujan di rumah, ada tukang orang jualan. Ibunya bilang, kasihan nih tukang jualan hujan-hujanan, bener gak? Sampai gede, masuk dalam otaknya dia, oh jualan itu adalah kasihan. Anda tarik ke bisnis ini, masuk gak? Sampai sekarang teman-teman. Nah, orang ini padahal kerjanya di perusahaan yang jualan juga, benar nggak? Dia nggak tahu, tapi bagi dia ya dia kalau kerja ya udah dia bikin sistem gitu. Tapi sebenarnya dia di perusahaan jualan. Dia kerja di mana? Di McD. Ya McD kan jualan kentang, burger, ayam, benar nggak? Iya. Nah itu karena apa? Karena mindset. Ya, apa bedanya? Nah saya ilustrasikan adalah ini teman-teman. Indofood itu dulu dia punya tepung terigu, maka dia bikinlah yang namanya mie instan. Namanya apa? Mie instan Indomie. Nah dia jual sama
masyarakat. Ya, dia jual Indomie. Indomie. Ya, siapa di sini yang nggak bisa bikin Indomie? Bisa dong. Saya bisa bikin Indomie, kan tinggal nyuruh ya. Follow the system. Sama anak saya. Nyuruh juga. Nah, itu follow the leader. Ya, masalahnya disuruh mau emaknya gitu kan. Nah, itu. Nah, teman-teman, si Indofood itu gimana cara dia mengembangkan omset, teman-teman? Ke dalam segmen yang sama. Maka dia jualan lagi, tapi jangan Indomie. Indomie juga ada rasanya apa? Bawang, kari, siapa lagi? Soto, rendang. Nah, ya kan? Itu tapi targetnya sama. Dia jualan apa lagi? Sabun, ya kan? Kecap. Oh, kecap. Kecap apa Indofood ya? Oh, ya, ABC ya. Saus sambal. Nah, Saus ini sambal. sales. Ya kan? Pertanyaannya, kita di bisnis ini suruh jualan terus nggak? Enggak. Ada yang promosi, benar nggak? Coba yang promosi sebagai AB, AB diri dong, biar ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi yang di Semarang, dia profesional. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Ada 6 orang, ya kan? Yang sebagai AB, mana AB? Suaminya di belakang diem aja. Tentang ATM-nya nggak di tangan. Nah, itu bisnis, ya kan? Tidak selalu jualan. Coba kalau di sini lebih banyak MDRT-nya atau Star Club-nya. Nah, itu beda lagi. Itu berarti produser, teman-teman. Nah, sama di bisnis ini, ya kan? Ada yang namanya Star Club jalan-jalan, ya kan? Ada namanya komunitas MDRT. Habis, Pak Ade, sapinya. Nah, ini ada satu lagi. Cek. Nah, kalau kita ikut kelas MDRT, kalian pasti diajarin nih, ya kan? Pertama jualan apa? Guru cinta. Ada nama ilmu financial planner, ya. Orang itu ada kebutuhan, harus menabung. Ada yang namanya proteksi, ya kan? Hidup, setiap orang pasti punya resiko yang namanya meninggal. Tapi sebelum meninggal, biasanya kenapa dulu? Penyakit kritis. Jual lagi, sakit kritis. Terus jual apa lagi? Kesehatan. Bagus nggak? Bagus. Ya kan? Indofood juga bagus, dia punya gedung. Ya kan? Nah, ini adalah sales. Gimana caranya meningkatkan penjualan? Dia tambah terus produk. Ntar ada lagi PSP. Ntar kalau ngeliat kita, apa lagi? Bener nggak? Apalagi gue udah nggak ada lagi duitnya gitu kan. Bener nggak? Makanya di Prudential kalau kita lagi meeting nasional, ya nasabahnya nggak nambah-nambah, itu aja diutik. Ngerti nggak? Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu calon nasabah, oh saya udah punya Prudential, itu nasabah potensial. Karena sampai sekarang nasabah Prudential ya itu lagi gitu kan. Jadi teman-teman tetap bertahan sama nasabah itu ya. Nasabah yang bisa closing gede adalah nasabah yang sudah punya polis. Nah, itu kuncinya. Kalau dia udah punya polis, tinggal pendekatan. Ya. Nah, nanti ilmunya di belakang, jangan di sini ya. Nah, si Indofood ini dia mikir, ya kan? Ini mau sampai kapan? Benar nggak? Maka dia ciptakanlah yang namanya unit bisnis. Dia bikin toko kelontongan.
Jadi dia nggak mikirin lagi ini produk gua dijual sama supplier, distributor, dia bisa ngatur-ngatur, dia nggak bisa lagi diatur-atur sama distributor. Dia udah punya sendiri yang namanya Indomaret gitu. Nah, dia bikinlah Indomaret. Sukses nggak? Bukan. Sukses. Kenapa? Karena dia ciptakannya namanya Sistem. sistem. Setiap pintu masuk muncul siapa? Kasir. Ya supaya orangnya nggak kabur kan? Kasir dulu. Itu udah sistem. Ya kan? ATM-nya di mana? Di pojok supaya ngelewatin es krim. Ya kan yang promo-promo gitu kan. Itu udah sistem tuh, ya kan? Ya kan kalau di rak-rak yang produk yang paling sering dicari orang, ya kan? Itu biasanya di atas, betul nggak? Nah, tapi sekarang udah beda Indomaret, ya. Sekarang produk yang ngasih diskon gede itu di depan mata tuh. Jadi untuk naruh barang di Indomaret itu ngasih diskon harus gede. Kalau diskonnya kecil di bawah, gitu. Di belakang gitu ya. Nah, kadang-kadang yang murah-murah itu di bawah gitu ya. Nah, itu sistem teman-teman. Nah, Indomaret dia bikin, wah enak juga ya punya unit bisnis. Kenapa? Karena saya tidak harus menjual produk saya. Saya bisa jual produk kompetitor gitu. Ya kan? Saya nggak pakai modal, dia naruh barang, saya jual profit bersih. Enak nggak? Enak. Itulah yang namanya unit bisnis. Ya kan? Nah, dia bikin lagi. Karena apa? Omsetnya semakin gede. Jadi kan dia nggak hanya jual produk dia juga jual produk yang lain, betul nggak? Tapi marketnya nambah. Tidak hanya satu orang, semua dia bisa jualan. Orang mau ngambil ATM dia bisa jualan. Sekarang mau bayar Prudential bisa nggak di Indomaret? Bisa. Padahal dia nggak punya perusahaan Indomaret loh. Bayarnya di Indomaret, betul nggak? Dia nggak punya perusahaan Prudential, tapi dia bisa terima pembayaran. Hebat nggak? Itulah sistem. Nah, pertanyaannya, bisnis seperti ini modalnya berapa? Nah, kadang-kadang yang anak baru-baru nih yang istilahnya baru mulai mau kerja, punya idealis, dia nggak tahu bisnis itu perlu modal. Berapa modalnya? Berapa? Properti. Kalau biasanya kalau kayak gini-ginian bisnis ya, 300 meter. Depannya itu 10 meter supaya ada parkir mobil. 14, ya terserah Bu Amel lah. 14. Ya kan? Renovasi segala macam 5M habis dong. Ini baru propertinya, belum franchise-nya. Ya, oke? Pasang kalau pakai toko BJ Mart laku nggak? Belum tentu laku ya. Tapi kalau Indomaret, nah orang pasti belok, bener nggak? Nah itu bayar franchise-nya aja 850 juta. Teman saya seminggu buka Indomaret 3 ya. Modalnya linggis. Iya, karena dia yang Itu bukan jualan ya. dia nyolong dia. Buka bener dia tuh. 850 juta, ya kan? Ini 60 rak lah, ya kan? Jumlahnya 60 rak. Berapa untungnya teman-teman? 20%. Berapa? Bersih. Oke, kita buka ya. Pakai linggis, saya lihat ada pembukuan, saya buka. Kalkulator perlu nggak? Oh iya, perlu kalkulator dong. Kan hitung duit. Hitung duit. Pak Ade, tolong Pak Ade. Gimana nih? Omsetnya berapa? Profitnya berapa? Dibukain Pak Ade. Nah, di Zoom.
Ini halaman kedua, halaman 1. Nah, ini. Total penjualan berapa? Di Zoom bisa, Pak. Di Zoom. Ini bulan lalu. Ini daerah mana ini? 100 juta ya? Daerah penting, lokasi. Berapa? 500 juta. Bisa di Zoom nggak? Sehari. Bulan. Itu zoom in ya. Lah, Langsung bulan nggak mungkin lah. zoom in lagi. Ini Langsung. 500 juta teman-teman per bulan. Penjualan. Oke, omsetnya tuh. Omset ya. Omset 500 juta per bulan. Sama company aja kalah omsetnya. Oke, bener kan? Iya. Turun ke bawah. Untungnya, nah stop pelan-pelan. Ini baru omset loh, dipotong. Ini, kotor 2, kotor 3, kotor semua pokoknya. Sampai kalau ada yang hilang, yang nanggung siapa? Karyawan loh. Pinter bosnya. Halaman kedua. Semua, kotor semua ini. Bersihnya berapa? Nah, bersihnya berapa? 42. Nih, 8%. nah 42 juta per. Coba berapa persen teman-teman? 8. 8 lah. 8%. OR Berapa? kantor 10. Iya, 8%. Oke. Ini kenyataan bisnis teman-teman. Yang orang luar sana bilang franchise bagus, betul nggak? Ini udah Indomaret loh. Kenapa ada sistem franchise teman-teman? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Nah, franchise itu karena dia kan pengen punya unit bisnis banyak, betul nggak? Nambah lagi Indomaret tadi modalnya berapa? 5M. 5M. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kalau dia mau buka satu outlet lagi, kali berapa jadi 5M? Berapa? 200. 200 berarti berapa tahun dia? 10 tahunan apa? 10 tahun lagi baru buka satu lagi, betul nggak? Iya. Makanya dia perlu yang namanya Modal. segede Indofood, Indomart tetap buka franchise, dia nyariin Investor. investor. Kamu siapin modal, propertinya, bayar ke saya 150 juta, saya isi raknya 64 rak. Udah. Ya, untung bagi 2. Gitu. Itu bisnis segede itu loh. Seperusahaan segede itu, teman-teman. Untungnya berapa? 8%. Itulah kenapa adanya namanya franchise. Karena apa? Kurang modal. Kurang modal. Kurang modal apa coba Indofood? Nah, sekarang teman-teman bayangin, guru cinta. Ya kan? Diajarin nggak cara prospectingnya? Diajarin. Ya kan? Omsetnya 12 juta. Komisinya berapa? 30%. Berapa? 30%. 30%. Pakai modal nggak? Nggak pakai modal. Modal gue Modalnya lumut aja. Modalnya cuman Lumut. ya, Udah dan lumut. udah nggak pakai modal, untung gede, masa sih nggak dikerjain? Bener nggak teman-teman? Itulah bagusnya bisnis ini. Tepuk tangan dong bisnis Prudential. Aneh nggak kalau kita nggak ngejalanin bisnis nggak pakai modal, untung gede? Coba modal gede. Ini adalah billing yang belum ada Alfamart-nya, masih Indomart. Sekarang udah ada Alfanya dia. Sebelahan. Tambah gede apa tambah turun profitnya? kecil lah. Yang kedua, aset udah di atas 3M, jualnya makin tambah susah atau makin tambah gampang? Tambah susah. Dan kenaikan harganya juga udah nggak melambung. Beda kalau harga 500, 7,5 itu kan cepet nih. Tapi kalau udah di atas 5M, segmennya udah kecil. Iya. Gitu. Nah, ini bisnis teman-teman. Nah, di Prudential, balik ke slide. Ya, harus begitu, Pak. Bisnis gede nih soalnya nih, kalah Indofood. Nah, jadi mindset teman-teman.
Itu adalah mindset bahwa kita di sini adalah bisnis. Ya, bisnis tanpa modal. Bisnis yang kita punya itu apa? Yang kita punya adalah unit bisnis. Jadi apa unit bisnis kita? Adalah agency builder. Nah, sebelum menjadi agency builder, kita harus jadi leader dulu. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, sekarang bicara tentang agency. Nah, jadi, kalau kita mau bisnis asuransi, gimana cara mengembangkan bisnis asuransi? Ada dengan sistem agency. Ya. Jadi kalau bisnis asuransi itu macam-macam modelnya. Ada yang modelnya karyawan. Ada nggak? Nah, pernah ditawarin sama karyawan asuransi? Belum pernah ya? Nah, berarti perusahaan itu gaji karyawan asuransi. Perusahaannya berkembang nggak? Nggak berkembang. Ada yang sistemnya setengah-setengah. Jadi dia digaji, tapi kalau jual dikasih bonus. Nah, perusahaannya itu sekarang udah ganti sistemnya. Dulu ada yang di lantai 17. Itu sistemnya begitu dia. Nah, dia tobat. Dia pindah ke agensi. Karena dia nggak ngerti agensi, dia hijack lah orang-orang agensi. Gitu. Nah, atau yang ketiga agensi. Jadi, kalau kita mau bisnis asuransi, sistem yang paling tepat itu adalah agensi. Oke, itu rumusnya. Oke. Nah, apa yang ditawarkan oleh agensi? Apa coba? Ini yang ditawarkan agensi. 1M dalam 3 tahun. Udah paham belum ini? 1M dalam 3 tahun. Yang teman-teman harus tahu itu adalah rumusnya. Apa? Rumusnya. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Dulu waktu sekolah aja lupa. Sekarang ingat lagi. Produksi pribadi tahun pertama adalah 300 juta. Kedua, kita harus promosiin AAB minimal 2. Promosiin AB minimal 2 juga. Simpel ya. Simpel. Ya. Nah, kalau kita mau promosi, teman-teman, kita mau promosi nih. Syarat promosi apa? Omset direct, agent, dan timnya berapa? 300. Bisa promosi. Tapi sesuai dengan ini nggak? Nggak sesuai. Karena sistem agensi ini adalah pribadi minimal 300. Jadi kalau kalian nggak sesuai, berarti kalian utang. Oke. Nah, di sistem ini, teman-teman perhatiin sistem agensi ini. Tahun kedua, 300 lagi nggak pribadi? Enggak. Kenapa? Karena kalau sudah jadi leader, produksi pribadi sudah tidak wajib. Kita hanya maintain kemampuan kita. Kan kita harus bisa ngajar, harus tahu market, harus lihat kondisi pasar, apa yang saat ini tetap masih in dengan prospek kita, cara ngomong, produk dan segala macam. Gitu. Nah, ya kan? Karena apa? Di sini bukan sebagai seorang penjual, tapi kita adalah seorang pebisnis. Kan tadi kita bicara franchise. Franchise itu kuncinya adalah dia punya outlet. Nambah unit bisnis tanpa modal. Nah, sama ini unit bisnis. Kita bikin nambah yang lagi yang namanya unit bisnis dalam bentuk leader, teman-teman. Nggak pakai modal. Semua diajarin nggak? Semua diajarin. Sistem, tadi kalau kata Bu Nadine, zamannya Kosinsin, dari zaman dulu sampai sekarang semua dikeluarin nggak? Dikeluarin semua ilmunya. Tinggal kalian nyerapnya aja berapa persen. Nah itu teman-teman. Ya, udah. Kalau kata leader saya, nggak usah pakai mikir, cukup 2. Apa? Follow the system, follow ilmunya kan udah ada semua. Gitu. Nah ini teman-teman.
Ya, ini kuncinya. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah kalau teman-teman 3 tahun ke depan ada dapat 1 M, teman-teman mau beli apa? Catat supaya nyampe. Karena bedanya kalau sistem karyawan, kita udah dikasih tahu kamu gaji per bulan berapa. Betul nggak? Betul. Kalau di sini bedanya apa? Kamu mau dapat apa? Dapat berapa? Itulah di bisnis ini. Ya kan? Ipan pertama kali, oke Pan, kamu mau dapat income berapa? 10 juta. Oh, langsung aku tetek keluar. Kamu income kamu 10 juta di bulan ini, Pak. Nah, itu keluar. Gitu. Jadi kita bisa setting. Ya. Dalam waktu 3 tahun ke depan, teman-teman mau ngapain? Ada yang mau nikah, boleh. Ya kan? Nikah lagi. Nah, itu tuh. Tuh kan mancing-mancing tuh Pak Indra. Tuh dia. Kan? Aman dia. Nah. Nggak salah jawab. Oke, dalam waktu 3 tahun ke depan udah ya? Udah dicatat? Nah, pertanyaannya tahun ini mau dapat apa? Mau dapat apa coba? Nah, tulis. Tahun ini mau dapat apa? Oke, teman-teman, bicara tentang agensi itu kan ada sistem. Ini sistem nih. Dan sudah divalidasi oleh Sania. Ini kan udah dihitung sama Sania nih. Hitung-hitungannya bener, valid. Ya kan? Ini lulusan kumon ya, konsinsin ya. Coba. Bukan lulusan umum. Iya. Guru master itu. Kadang-kadang saya ini suka digoda teman-teman sama kompetitor. Rizky. Oh, iya. Dia kayak gini juga nih, gitu kan? Dihitung, hitung. Dilala saya ngerti hitungan ya. Saya bilang, Pak, hitungannya salah. Waduh, kata dia. Jadi dia udah bertahun-tahun di situ. Dia nggak tahu kalau hitungannya salah. Yang ini nih. Pak, hitungannya salah yang ini, Pak. Oh iya ya, kata dia. Ya kan? Sama tadi pagi ada yang ngajak juga. Gue udah tahu hitungan dia sebenarnya salah loh. Ya kan? Nah, kalau di sini valid, teman-teman. Jadi 1 M ini pasti nggak? Pasti, teman-teman. Kerjanya apa? Sehari cuman ketemu 2 orang. Coba PR ya, teman-teman. Kalian hitung. Sehari ketemu 2 orang. 1 minggu 10. Rata-rata closing 1 juta. Ya. Kalau itu konsisten sampai akhir tahun, berapa omset pribadi kalian? Nah, itu PR-nya. Berapa? Nah, coba dihitung. Ya. Kan Anda bisnis, saya udah kasih clue-nya nih, gitu kan. Nah, kalkulatornya. Nah, Download. sehari ketemu 2, seminggu 10. Dari 10 closing 1, premi 12 juta. Premi 1 juta. Atau setahun 12 juta. Kalau konsisten sampai akhir tahun, berapa omset pribadi Anda? Berapa? 600 juta. Sedangkan yang diperlukan kita berapa? 300 sampai tengah tahun. Betul nggak? Berarti kalau tengah tahun promosi masuk akal nggak? Tepuk tangan dong teman-teman. Itu udah sesuai sistem. Beruntunglah teman-teman yang hari ini sudah join. Ya, peluang teman-teman makin bertambah lebar. Itu. Nah, ini udah proven sistemnya, ya. Itu. Oke, next. Kan kita bicara bisnis, kita bicara kerja, ya, teman-teman. Pertanyaannya, kalau orang kerja itu ada pensiunnya nggak? Ada. Kalau bisnis ada pensiunnya nggak? Nggak ada. Nah, kabar baiknya, kalau Anda bisnis di sini, Anda bisa pensiun loh. Hebat kan? Kerja kayak karyawan, berpikir secara pebisnis. Ini teman-teman. Karena di bisnis ini ada yang namanya royalty bisnis. Dengan sistem seperti ini, teman-teman akan mendapat yang namanya royalty dari setiap AB yang teman-teman cetak. Ya. Nah, teman-teman konsisten aja. Ya. Taruhlah 9 tahun pertama duitnya teman-teman habisin semua, ya kan? Jangan ada yang ditabung, ya kan? Semua habisin gitu kan. Tahun ke-10 teman-teman udah bisa punya potensi setahun itu 200 miliar. Teman-teman masukin ke dalam investasi pasti
Itu kan biasanya bunganya 5%, Ya, betul nggak? fix. Obligasi lah. Ya, obligasi. Kadang-kadang kalau uang gede bisa dinego nggak persenannya tadi? Bisa. Pagi-pagi bilang. Bisa kan? Bisa banget. Ya kan? Belum promo-promonya, bener nggak? Iya. Nah, sehingga tadi dalam waktu 3 tahun Anda mendapat berapa? 1M. Anda konsisten aja, kasih kesempatan Anda di bisnis ini dalam waktu 10 tahun, 1M jadi 1 bulan. Jadi teman-teman konsisten aja, ikutin sistem ini, 1M jadi luar biasa nggak teman-teman? Bisnis tanpa modal, sehari cuma ketemu 2. Tapi setiap bulan kita dapat 1M. Ada nggak bisnis ini di luar sana? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain kita nggak mati-matian di sini? Betul nggak? Tepuk tangan buat kita semua. Nah, pertanyaannya, bicara pensiun kan beda-beda dong. Teman-teman perlunya berapa per bulannya? Hitung perlunya berapa. Teman-teman kalau mau pensiun per bulan mau dapatnya berapa? Hah? Ya nggak apa-apa. Maksudnya 10 juta per hari ya, per hari ya. Pensiun sekarang. Pensiun sekarang ya. Inflasi. Berapa? Tulis. Saya mau pensiun dengan income per bulan berapa? Tulis. 500 juta. Masih oke lah. Jadi oma yang menyenangkan. Mimpi gratis loh. Gratis aja nggak mau. Ngayal aja lu nggak mau. Iya. Gratis lagi. Ngayal aja nggak berani ya. Apa bener? Apa iya gitu kan? Murah banget ya. 10 tahun ya. Coba. Ya kan? Nah, pertanyaannya kalau udah ketemu angkanya berapa, mau kapan? Mau kapan coba? Mau kapan? Nah, tulis Pak. Kertas ini akan menentukan masa depan kita 10 tahun ke depan. Ya kan? Ada nggak bisnis bilangnya gini, lu gak usah nabung, habisin semua 10 tahun. Nah, lu bisa pastikan. Ada nggak? Nggak ada, cuman di Prudential teman-teman. Ya nggak? Uang segini banyak, udah lu habisin semua. Buat apa ini ya? Nggak habis-habis kayaknya. Benar nggak? Nah, ini sistemnya teman-teman. Teman-teman harus tahu. Nah, cuman teman-teman harus paham. Balik lagi ke mindset, ya. Nih. Teman-teman, saya mau cerita sedikit. Gak usah jauh-jauh lah. Saya punya ponakan. Ya, ponakan saya spesialis ortopedi. Dia lagi ngambil spesialis ortopedi. Istrinya spesialis obgyn. Masih kuliah nih. Obgyn. Ya. Punya anak usia 2 tahun. Yang ini kuliahnya di UI Jakarta. Yang ini di Palembang. Istrinya terpisah. Ini anak ini anak siapa yang ngurus ya? Siapa? Nah, omanya. Omanya kerja nggak? Kerja. Kerja ASN. Nggak berpenghasilan kan? Kan dia kuliah. Nggak berpenghasilan ya kan? Bener nggak? Kenapa bisa dibela-belain? Ini anak siapa yang ngurus? Omanya kerja jagain cucu. Kenapa dibela-belain? Karena hitungan dia kalau udah jadi lulus, dia punya income 100 sampai 200 juta per bulan. Bisa lebih nggak? Bisa. Kalau dia mau lebih, caranya gimana? Banyak Prakteknya dipanjangin. Semakin panjang dia praktek, makin ketemu nggak sama anaknya? Nggak ada. Makin punya waktu nggak? Saya mau tanya, 10 tahun ke depan kita di bisnis ini sehari tetap jalanin ketemu 2 orang nggak?
Nah, income mau nambah, mau jadi tambah 20 sehari. Enggak, tetap sehari ketemu Dua orang. kerjaan yang sama, tapi income-nya Lebih itu teman-teman di sini. Ya, tepuk tangan. Yang kedua teman-teman, saya mau tanya, ponakan saya ini ngeluh nggak? Dia jalanin nggak? Nah, sekarang kita mau dapat 1 M per bulan. Ada hujan, ada badai. Lu ngeluh nggak? Lalu Ada badai. Dia nih walaupun ngeluh ya. Saya tanya, Bang, tidur berapa jam, Bang? Cuman 3 jam per hari. Kerjaan dia 25 jam. berapa tahun ini kuliahnya ya, Mel ya? 5 tahun setengah. 5 tahun. Ya kan? Ini Objin berapa? 4 tahun. 4 tahun. Spesialisnya doang. Itu fresh doang. Itu spesialis doang. Belum S1-nya. S1-nya sebelum bisa spesialis ada koas, ya kan? Dia harus praktek dulu setahun 2 tahun tergantung spesialisnya. Udah lebih dari 10 tahun tuh. Ya kan? Yang saya takutin ini anak, dia lupa bapaknya yang mana ya. Bapaknya dipanggil Om. Iya, karena anak ini kalau tidur ngigonya nama adiknya ini. Iya, karena yang ngurus kan dia. Nggak tahu. Kadang-kadang dia kalau ngeliat papanya juga bingung, ayah. Nggak bisa bedain ini ayah itu apa sih definisi ayah gitu. Karena nggak ketemu ayahnya gitu kan. Yang ada kan orang tua nengokin anak. Kalau ini anak nengokin orang tua gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, kadang-kadang kita drama, bener nggak? Orang mau punya income 1 M per bulan, dramanya luar biasa. Inilah, itulah, bener nggak? Ya nggak? Coba tanya ponakan saya, bisa nggak dia drama begitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia takut sama senior. Suruh praktek, ya kan? Suruh nyuci itu, habis operasi dia cuci itu semua. Nah, ada duitnya nggak? Nggak ada. Dan dia dikerjain, gitu kan? Tapi dia kerjain nggak sama dia ayam? Dia kerjakan nggak semua? Dikerjakan. Karena ini teman-teman. Karena ini. Ini. Ya, Stephen Covey bilang kalau orang sukses dia udah riset. Orang itu punya karakter masing-masing. Salah satunya adalah ini. Begin with the end in mind. Dia udah tahu ujungnya adalah maka dia kerja mati-matian. Dia bela-belain. Dia udah tahu proyeksinya. Gitu. Di bisnis ini teman-teman, peluangnya gede nggak? Gede. Berapa orang yang punya asuransi di Indonesia? Sedikit. Ya, masih banyak yang belum. Ya, yang labs juga banyak ya. Ya, jadi di bisnis ini bukan adu pinter. Ya, bukan adu ganteng. Kalau udah adu ganteng pasti kalian kalah lah semua sama Pak Indra, sama Pak Sinsin, ya enggak? Tapi di bisnis ini adalah adu rajin. Ya, tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman, balik lagi ke sistem ya. Gimana caranya dapat omset tadi berapa? 300 juta. Nah, jawabannya adalah kita harus punya market sendiri. Jadi setiap orang itu punya market sendiri, teman-teman. Dan 300 juta itu adalah sistem, teman-teman. Teman-teman harus capai. Walaupun syarat promosi untuk dapat jalan-jalan, ada nggak 300 di sini? Pribadi, nggak ada. Nah, sekalian ya, jelasin. Teman-teman yang baru join, teman-teman bisa promosi tengah tahun. Ya, dengan omset pribadi minimal 150 juta dan timnya 300 juta sampai bulan Juni, teman-teman bukan hanya bisa promosi menjadi seorang leader, tapi teman-teman juga bisa dapat tambahan jalan-jalan ke Bangkok. Nah, yuk jalan-jalan yuk. Jadi bukan hanya promosi doang, tapi dapat jalan-jalan. Ini baru pertama kali ada, teman-teman. Ya, setelah orang kantor pusat lihat in-company. Karena in-company tahun lalu jalannya kemana? Ke Bangkok.
Terinspirasi. Kenapa teman-teman terinspirasi? Karena yang promosi banyak. Maka dia pakai sistem itu. Tepuk tangan buat Incompany. Teman-teman, agensi itu polanya beda-beda loh. Ada agensi, nanti kalian lihat pas kick off. Ada agensi, omsetnya 6 kali lipat dari Incompany. Tapi nggak ada satupun yang promosi. Udah jadi jualan semua. Ada yang PC, ada yang PCC, ada yang top agent. Tapi ada yang promosi nggak? Dia bisa capai pribadi 5M teman-teman. Tapi promosi 300 juta, ada nggak? Ada yang salah nggak? Ada yang salah. Nah, tapi Incompany udah sesuai sistem nggak? Makanya kita di Incompany itu agennya sudah tepat teman-teman. Tepuk tangan dong buat Pak Indra dan Bu Nadine. Ini nomor Ya. rekening ya? Nomor rekening guys. Iya, roti nambah ya. Ya, udah capai dapat rewardnya apa? Ke Bangkok. Belum lagi Incompany ngasih lagi nggak? Ngasih lagi, ya ampun, banyak amat kan dapatnya. Ya, kita nggak kalah sama Indomaret, betul nggak? Nah. Oke. Pertanyaannya, gimana caranya punya market? Nah, ini teman-teman. Teman-teman, pola bisnis asuransi itu kita udah tahu polanya. Jadi teman-teman, Jo, selamat datang Jo. Jadi teman-teman, siapapun teman-teman yang hadir, ikutin polanya, hasilnya sama. Udah, bikin mie instan, ya kan? Karena udah hafal, apapun mie-nya, mau goreng kek, mau rebus, mau Korea, tetap nyuruh. Sesuai sistem, Mama. Inilah bagus sistemnya. Oh gitu ya, curhat ya. Nah, dibuka udah mulai nih aku buka. Jadi oke, teman-teman. Kenapa seorang agent harus bikin daftar nama? Itu bukan kalian dikerjain, bukan. Teman-teman bikin daftar nama ya. Setelah acara ini nanti teman-teman bikin daftar nama ya. Supaya leader tahu profil market teman-teman itu di mana. Ya. Jadi, market itu adalah teman-teman setiap hari bisa ketemu 2 orang secara konsisten, orangnya itu aja polanya. Gitu. Nah, market itu ada 2 cara, teman-teman. Bisa jadi Anda udah punya market. Contoh, aku pakai timku sendiri aja ya. Misalnya Ivan itu dia nongkrongnya di rumah sakit. Dia punya natural market di rumah sakit. Sehingga, nah ini nih, berdasarkan market yang sebelah kanan ya. Sehingga Ivan, dia cuma pikirin produk apa ya yang cocok buat saya jualan di rumah sakit. Udah dia tentukan apa. PCA, kesehatan, satunya lagi adalah heritage. Udah, Ivan fokus di 3 itu. Kenapa Ivan bisa di rumah sakit, Pak DJ? Nah, kenapa Ivan punya market di rumah sakit? Nah, karena kan tadi saya cerita, saya kan kerjanya di farmasi. Nah, ayahnya punya jaringan di rumah sakit. Udah dia nongkrong di situ. Ya, Karena ada legacy. Legacy. Nah, itu ada legacy di sana. Tiba-tiba masuk rumah sakit kan? Ya, bukan tiba-tiba masuk rumah sakit, betul. Tapi kalaupun tiba-tiba masuk rumah sakit, Ivan udah bisa. Karena Ivan sudah punya polanya. Itu paham. Itu teman-teman yang harus teman-teman paham. Ya. Sama Panggoro. Panggoro marketnya mana Panggoro ya? Hah? Oh di Zoom. Pak Haji, gitu ya. Panggoro itu marketnya di bea cukai. Dia udah punya slide sendiri yang dia jual apa? Kru cinta sama pendidikan. Gitu. Dia cuma jual itu. Kalau yang udah 50 ke atas barulah kesehatan, heritage. Itu jualan dia. Setiap hari yang diomonginnya itu aja gitu. Aliom rumah duka. Nah, Kalau rumah duka bangun dulu jangan. oke. Nah, kalau ke rumah duka jualan AC, kursi, ya kan? Nah, itu. Ya kan? Nah, itu. Jualan bunga. Nah, itu kalau ada marketnya. Nah, kalau nggak ada market, gimana? Bisa nggak? Bisa. Ada teman saya namanya
Mas Gusnul dulu pernah jadi speaker sini, benar nggak? Iya. Dari sekian produk, dia cari mana yang dia suka. Oh, ternyata dia sukanya pendidikan. Coba tanya sama Mas Gusnul, kuliah di UI sekarang berapa? Dia tahu loh. UGM berapa? Dia tahu. Yang mau prestasi, mau ini dia tahu semua. Dia suka di situ. Nah, baru dia buka marketnya. Gimana? Dia buka kelas online. Gimana cara mengatur keuangan untuk pendidikan? Dia jualan kelas online loh. Dia buka gitu. Sampai dia punya perusahaan kecil gitu ya. Ngomongin tentang financial planner. Nah, yang dia jual apa? Produk cerah. Nah, nanti udah mulai cerah udah punya, dia udah ditambahin sama dia PCA, kesehatan. Nah, itu dari produk. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman mau yang mana? Mau yang dari produk atau yang dari market? Tentukan sekarang. 15 menit dari sekarang. Wah. Coba teman-teman renungin. Saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman yang mana? Teman-teman punya natural market atau teman-teman mau dari produk? Dari mana, Bill? Nah, ini Bill makanya setiap hari susah ketemu orang karena belum ditentuin dari ini. Ini basic. Nah, ini jadi positioning teman-teman. Teman-teman udah punya segmennya, ya kan? Segmennya kemana? Kalau saya sama Amel itu istilahnya utamanya itu adalah dokter, teman-teman. Ya, tapi kalau ada pedagang karyawan tetap diambil, bukan berarti enggak, saya fokusnya untuk dokter, ya enggak juga teman-teman, gitu kan? Atau saya fokusnya di bea cukai, Pak Anggoro ada ustadz mau ngambil, enggak, saya hanya fokusnya bea cukai, ya enggak juga, diambil juga. Cuman yang jadi konsisten sehari ketemu 2. Bill, apa Bill? Yang mana? Natural market atau produk? Ya aku lebih ke produk deh. Nah, coba produknya apa? PCA. Nah, gimana cara jual PC-nya kamu kemana? Biasanya ke apa? Family, keluarga baru sih. Nah, ngumpulin keluarga baru gimana tuh? Ikut arisan? Iya serius. Kamu mau apa dari ini? Marketnya kamu kemana? Mau jual PCA? Ke arisan? Tapi aku juga Posyandu? bahkan aku kenal banyak fitness trainer. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Jadi aku udah dua-duanya sebenarnya. No, itu bukan market. Bukan. Iya. Itu kamu masih door to door. Kamu harus kemana market kamu? Yang natural. Yang natural. Nanti kamu akan ujungnya kamu akan bikin event. Kalau aku nih, event aku apa? Tak kumpulin dokter, tak ajarin, Pak, Bu, dokter kalau nulis kalau ada nasabah asuransi itu begini begini begini. Jadi positioning aku ini adalah konsultan klaim. Udah jelas warnanya konsultan klaim. Oh, itu tuh yang orang yang bisa jago klaim tuh. Nah, kayak Ayu kemarin. Apa Yuk? Kemarin kamu spesialis apa? Nah, Ayu kemarin akhirnya baru nemu kalau dia itu lebih ngomongin banyak resiko. Resiko apa ya? Keuangan ya. Nah, jadi dia manajemen resiko, aset manajemen ya. Nah, teman-teman bikin tuh sama Irgi, Ayu, proteksi aset manajemen. Nah, positioning udah jelas, ya kan? Nah, coba teman-teman tentuin sekarang. Sambil nunggu aja nih. Pas waktunya. Ayo, apa teman-teman? Ini kalau nggak pecah, susah kita nih besok nih mau kemana. Karena nanti ada hubungannya sama event, kegiatan, segala macam. Mau dari mana? Dari market atau dari produk? Ya kan? Bisa tadi di Bill, mau sakit kritis, bisa tuh nanti kan online-nya juga postingannya tentang sakit kritis, ya kan? Testimoninya tentang sakit kritis, ya kan? Apalagi itu. Nah, itu Bill, coba dari mana Bill? Sehingga setiap hari bisa ketemu 2 orang. Nah, sambil nunggu si agent lagi nulis, nah leader dengerin saya. Nah, leader nggak mungkin dong, pasti udah tahu. Pada saat teman-teman udah agent ini bikin daftar nama, ya kan? Kan teman-teman
join Firwalk, betul nggak teman-teman leader? Ke satu. Anda jangan fokusnya ke closingnya. Anda lihat marketnya dia. Pas ada ketemu satu titik, wah marketnya dia di sini nih. Gitu. Kayak contoh kemarin sama Wani. Kita ke Sidoarjo apa Surabaya itu ya? Sidoarjo. Saya diajak sama Wani ke kampus HT. HT itu apa? Hangtua. Ya, pokoknya itulah Jawa Timur. Nah, Surabaya ya. Saya ke kampus. Terus Wani prospek. Terus si teman-temannya. ya, prospek teman-temannya. Nah, langsung saya nentuin market kamu di sini, Wan. Karena di sini belum punya asuransi. Dan gampang ditemuin nggak setiap hari ketemu dua? Gampang. Dan namanya kampus kan ada fakultas ini, fakultas itu, betul nggak? Setahun tuh semua digarap bisa nggak? Nah, itu natural market. Nah, tinggal produknya apa nih, Wan? Apa, Wan? Blue Cinta. Terus apa lagi? PCA, terus? Nah, itu doang tuh. Blue Cinta sama PCA. Udah fokus ngomongnya Blue Cinta, PCA. Blue Cinta, PCA. Bisa dibikin event nggak? Bisa. Nah, itu natural market. Marketnya di situ tuh. Nah, setiap hari udah ketahui tuh dia mau ketemu siapa gitu. Bahkan orang yang belum dia kenal, dia udah tahu gimana caranya supaya bisa kenalan. Itu sudah jadi pola, teman-teman. Dan nggak habis-habis. Itu nggak habis-habis loh. Karena bisa jadi dia dosen di situ. Dia dosen di tempat lain nggak? Iya, dia main lagi ke tempat lain. Dapat market baru lagi nggak? Polanya sama nggak? Jualnya apa? Blue Cinta? Iya, nggak habis-habis, teman-teman. 10 tahun ke depan. Pak Gus tuh sampai sekarang ngomonginnya terang gitu. Postingannya pendidikan anak, ya kan? Nabung sekian, inilah kalau nggak punya perencanaan pendidikan. Ikuti kelas saya, di bawah ini, selalu begitu. Ya. Gitu. Nah, positioningnya jelas. Nah, teman-teman di mana nih? Jadi mikir ya. Ya, emang tugasnya di sini. Jadi pas akhir tahun Anda tahu, oh iya ya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Udah paham semua, cuma belum menentukan. Nah, itulah tugasnya seorang leader. Di sini ada leader, Anda bisa konsultasi. Coba kalau Anda konsultasi sama Timothy, bayar 50 juta, nggak ada konsultasinya kan? Nah, lagi rame tuh sekarang, kan? Lagi booming. Dulu versinya Doni Salaman, sekarang siapa? Timothy. Ya, polanya sama tuh, begitu-begitu penipuannya tuh. Yang ditargetin anak muda. Kedua, yang ditargetin syariah. Doni Salaman itu kalau jam 3 dia trading, ada aja nih. Allah Akbar, Allah Akbar. Teman-teman, stop dulu ya, kita break. Saya sholat dulu. Kita kalaupun investasi kita harus ibadah. Wow. Nah, marketnya tambah gede nggak? Tambah gede, teman. Iya, orang ini bisa dipercaya. Itu segmentasi, teman-teman. Selain anak muda, dia tambahin lagi segmentasinya adalah syariah. Ditambah lagi segmentasinya, oh ini orang yang taat ibadah. Wah, itu market, teman-teman. Ya kan? Nah, Timothy versi kedua nih, ya kan? Lagi seru nih. Nah, itu teman-teman. Ya, polanya sama nggak? Itu polanya sama loh. Ya, nanti ada lagi nih versi AI nih. Kita lagi nungguin nih AI belum, ya kan? Kalau kemarin kan robot. Nah, ya kan? Robot, ya kan? Gue beli robotnya mana? Robotnya nggak ada. Gimana sih? Jojo juga pernah prospek saya, Jojo prospek saya dulu waktu di Kokas. Beli emasnya mana, Jo? Emasnya nggak ada. Lah, kok gimana sih? Polanya sama nggak? Sama. Nah, bisnis awang-awang. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita harus tahu market? Nah, supaya kita dimengerti, supaya kita juga ngerti market, apa yang menjadi kebutuhannya dia. Kalau kita mau jual PCA kayak Bibil tadi, maka kita harus tahu orang-orang tipe apa sih yang mau beli produk sakit kritis. Mungkin Bibil suka di Darmais, nongkrong di sana, di Harkit,
Bedanya Bibil di lobi, saya di ruang dokter. Ya kan kontennya kan beda. Bibil mah di bawah, pasien yang disegmentasi. Kalau saya kan dokternya, bener nggak? Iya. Segmennya beda, tempatnya sama. TPU karet. Iya. TPU karet. Ya kan? Saya prospek dokternya, dok. Dokter tadi pasien asuransi loh. Dokter udah punya asuransi belum? Belum. Nah, bikin. Nah, itu segmen saya. Kalau Bibil tadi, kasihan ya bapaknya nggak punya asuransi. Jadi susah keluarga. Makanya ibu bikin asuransi. Bikin. Nah, beda nih ngomongnya. Segmennya beda. Gitu. Tapi kan Bibil nggak tahu dia mau ketemu siapa. Benar nggak? Iya, karena yang dia jual adalah produk PCA. Kalau saya udah jelas segmentasi. Saya dokter udah tahu tuh dokter praktik jam berapa. Benar nggak? Namanya siapa? Udah jelas nggak? Jelas. Beda saya sama Bibil. Tapi sama-sama bisa sukses nggak? Bisa. Karena udah jelas warnanya. Nah itu ya. Dan jadi tahu polanya. Ya, kalau ASN ya ngomongin apa? Saya mau ASN ya. Walaupun tuh ASN-nya dokter, harusnya kan dia profesional, bener nggak? Tetap loh nyarinya duit balik. Jadi apa jualnya? Ya perlu cinta, ya perlu anugerah. Ini dokter gimana sih? Dia kan pasiennya kan banyak pasien sakit kritis. Jual sakit kritis susah loh sama dia. Dia pokoknya pengen uang Kembali. kembali. Emang itu udah polanya. Gitu. Karyawan, ya proteksi penghasilan. Kadang-kadang apa? Perlu cinta gitu. Ya pedagang juga sama. Tuh tadi kok aku udah ngajarin apa? Utang segala macam, ya kan? Nah, asuransi jiwa sakit kritis. Ya kayak gini-gini aja pokoknya. Akan ketemu polanya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mulai dari sini atau dari sini, teman-teman. Ya kan? Nah, teman-teman bisa nanti dalemin. Ini sebenarnya ilmu prospecting, ya. Tapi yang penting teman-teman tahu konsepnya. Oke. Jadi udah nggak bingung lagi. Ini mau jual produk apa ya? Udah, gua slide ini aja. Gitu. Nah, teman-teman, sinergi. Ya. Tadi Bibil jualan produk PCA, ya kan? PCA untuk orang-orang yang mau sakit kritis. Nah, targetnya 300 juta promosi. Bibil mau ambil semua atau bagi ya rame-rame? Bagi rame-rame. Anda bikin Indomie 1000 sendiri atau 1000 rame-rame. Nah, itu sinergi, teman. Kabar baiknya, kalau dapat tunjangan jabatan, itu seorang leader. Nah, sekarang Prudential kasih agent rasa leader. Apa? 10%, teman-teman. Tuh, keren nggak? Jadi sebelum jadi leader, udah dikasih nih aromanya dulu 10%. Indominya belum, masih panas. Ya nggak? Itu teman-teman. Dikasih nggak? Dikasih. Tuh, bagus nggak? Oke, dan ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi, prioritas pertama adalah bikin daftar nama. Setelah ini, diskusi sama leadernya. Yang kedua, tentukan teman-teman mau jual yang mana. Dari market kah atau dari produk. Sehingga sehari bisa ketemu 2, teman-teman. Ya, bikin prioritas. Ya, gimana caranya setiap hari bisa ketemu 2. Atau tadi siapa ya yang kelas cuma bisa punya kemampuan sehari ketemu 1. Itu gimana caranya bisa dioptimalin. Nah, itu nanti bisa tuh ada namanya ilmu referensi. Walaupun Anda ketemu 1, tapi kalau ngasih referensi itu bisa lebih dari 1. Bisa lebih dari 2. Dulu saya pernah sama Amel itu orang lagi jaga orang tua. Jadi selama hampir setahun saya nggak kerja. Jadi hanya jaga orang tua. Nah, tapi saya tetap konsisten sama Amel. Setiap ada kesempatan prospek, misalnya nih kakak saya bisa jaga atau ada yang bisa gantian, ya saya prospek, teman-teman. Tapi karena aktivitas saya konsisten seperti itu, ya Tuhan kasih saya hadiah, teman-teman, sama Amel. Tahu-tahu jam 12 siang, ya Mel ya, ada orang yang nelpon, ini Amel gitu ya. Saya dapat nomor telepon dari Pak ini.
dari Pak Anto gitu, saya ganti namanya. Saya ini punya polis gitu, boleh dong direview polisnya. Coba teman-teman, siang-siang ada yang nelpon itu, bener nggak? Akhirnya kita ketemu, dia kasih polisnya, ada setumpuk nih, gitu kan. Dia juga bingung, ini polis mau diapain? Padahal cuma saya foto doang, foto, kelar. Akhirnya hitung, bikinlah UP 30 miliar teman-teman. Preminya per tahun berapa? 800 juta teman. Dan isu teman. Makanya dulu ada startup apa ya Mele? Itu titanium startup. Titanium startup. Yang ada Ya. Nah itu teman-teman. Saya nggak sehari ketemu 2, ya kan? Tapi setiap ada kesempatan saya prospek teman. Nah kalau hari Sabtu saya tetap training. Kalau Sabtu kan yang karyawan kan bisa jagain rumah, iya gantian. Tapi tetap konsisten, saya tetap dapat. Nah itulah teman-teman, itu namanya kunci daripada konsisten. Oke. Nah teman-teman ini ya, supaya menjadi agency builder kita harus jadi leader dulu. Fokus kita di situ teman-teman. Nah teman-teman udah nggak usah banyak ribet, ikutin aja apa kata leader. Sebelum teman-teman didengerin sama tim teman-teman, pada saat teman-teman jadi agent, dengerinlah apa kata leader. Udah. Sebenarnya bis ini gampang, nggak pakai mikir, ikutin aja disuruh ngapain. Jangan ada pemikiran gini, kok gue disuruh ke sini ya, kok gue disuruh ke sini ya, ya kan? Teman-teman, saya ini sama Amel di kantor pusat terkenal sebagai raja GS teman-teman, raja group selling. Sebulan bisa 2-3 kali bikin group selling. Sampai-sampai kantor pusat kalau kurang target, bikinin dong Mel group selling di mana kek gitu. Tahu nggak awal ceritanya gimana? Leader saya, Pak Abraham, hari Sabtu, itu kan dia mau ada persiapan ke gereja. Biasanya abis meeting begini, kita suka meeting nih, bikin event. Pak Abraham bilang, J, gantiin saya. Dari mulai saya leader UM. Lama-lama saya jadi belajar nggak? Lama-lama saya jadi spesialis event. Coba kalau dulu saya nggak ikutin kata Pak Abraham, ngerti nggak? Nggak ngerti. Sampai bisa narik investor apa? Sampai narik apa? Sponsor. Ya kan? Mau berapa sponsornya? Oh, udah tanya Amel, pokoknya chip dia. Udah tahu hitung-hitungannya gitu kan. Sampai direkturnya loh turun. Ya kan? Kemarin tuh ada rumah sakit datang direkturnya, manajer marketing, manajer klaim, sampai datang loh. Ini gimana ya Pak gitu. Nah tergantung sponsornya berapa. Kalau sponsor keluar, argonya baru ngomong nih. Sampai seperti itu teman-teman. Ya, ikutin aja apa kata leader. Di sini nggak mungkin leader menyesatkan, gitu. Yang ada kita tidak follow, jadi sesat. Nah itu teman-teman. Ya. Nah, terus berpikirlah menang teman-teman. Ya, terus berpikir menang. Ya. Kalau teman-teman udah punya polanya, semakin teman-teman gimana caranya mempercepat teman-teman. Ya. Contoh, ya. Kebetulan tetangga sebelah kanan saya ganti orang nih. Orang baru, dilalah dia negor saya duluan. Oh Pak, saya namanya ini. Oh kerja di mana? Oh saya kerja di Indofood Tower. Oh dekat sama kantor saya. Udah sampai situ dulu teman-teman, ya. Jangan dibuka semua. Besok, Mas, kok rumahnya sepi sih gitu? Kenapa? Ini saya mau titip oleh-oleh. Masuk oleh-oleh dulu. Dia Pak, makasih ya. Nah kalau dia udah begitu nih, besok 2-3 kali ketemu closing nih dia udah. Nah itu teman-teman. Nah kita udah punya polanya teman-teman, ya. Nah bicara tentang jualan, gak usah bingung teman-teman. Kita udah tahu ilmu jualannya. Saya di Indonesia udah 15 tahun. Jualan itu, cara jualan cuman begini doang. Market survei, diajarin nggak di prospecting? Diajarin. Konsep jualan tuh gini loh. Konsep, kalau tadi Ko Wawan jelasin konsep utang. Ya, ada proteksi penghasilan. Ada konsep tax planning. Nah, itu jualan konsep, teman-teman. Ya.
Ada storytelling. Ya, storytelling teman-teman. Pernah dipakai nggak? Nah, Anda prospek orang. Orang ini susah. Ya, misalnya usianya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang nih, lagi prospek susah, ya kan? Contoh, profil orangnya usia berapa, Pak? Tadi, usia 40. Terus apalagi profilnya? Kerjanya sebagai apa? Kolektor. Hah? Karyawan PMI. Oh, berarti karyawan ya, kata kunci karyawan ya. Oh, pegawai ya, oke. Kira-kira yang ditakut sama dia sakit apa, Pak, teman Bapaknya? Sakit kritis. Sakit kritisnya apa? Jantung, oke. Janjian sama Kosinsin. Kosinsin, saya mau ketemu orang Kosinsin jam 12 ya. Nanti Kosinsin saya kasih aba-aba. Oke, saya WA. Kosinsin langsung nelpon. Ping gitu kan. Speaker, jepret. Pak siapa Pak tadi namanya Pak? Panggilnya Pak Pakan. Pakanta. Oke. Langsung Kosinsin storytelling. Pak Kante, terima kasih ya. Dulu udah nyuruh saya bikin polis asuransi sakit kritis, ya kan? Coba kalau Pak Kante nggak suruh maksa saya bikin, mungkin saya sekarang bingung, ya kan? Kalau untuk sakit kritis saya, Pak Kante, terima kasih ya. Tolong dong kasih tahu teman-teman Pak Kante di luar sana bikin polis asuransi seperti saya. Tapi, nah, orang itu dengar nggak? Nah, itu storytelling. Ya kan? Paham? Nah, gitu. Nanti teman lawan bicaranya ngomong nggak? Kenapa itu? Nah, kebetulan saya juga sekarang di Prudential, gitu kan. Saya belum cerita ke kamu. Penting punya asuransi. Baru keluarin market survey. Itu, Pak. Jelas? Nah, Amel juga sama. Lagi ngaji nih, pengajian gitu. Oh iya Bu, udah Bu, Ibu udah aman, nanti Ibu tinggal pulang aja, sakitnya semua biayanya 800 juta, Ibu nggak usah bayar, di cover sama Prudential. Orang dengar nggak? Kenapa Mel? Itu ada orang sakit cancer gitu. Ngomong kan sama ibu, berarti cancer dong. Iya. Untung dulu dia bikin asuransi gitu. Nah itu storytelling teman-teman. Nah kayak gitu. Nah itu diajarin tuh. Atau ada orang bilang kayak tadi tuh, oh saya punya polis, saya bingung ini polis mau diapain ya? Review polis. Gak usah bingung Pak, Bapak tinggal unjukin polisnya ke saya. Udah sampai situ aja, nanti saya akan bikin ringkasannya. Udah foto, ya. Hari Sabtu kita ketemu, udah suruh leader yang bikin reviewnya. Kalian mah gak usah foto-foto aja kerjanya. Sampai situ ilmunya, maksudnya, gitu ya. Atau yang terakhir, rekrut teman-teman. Nah, rekrut ini bisa jadi market gitu ya. Nah, dulu saya pernah pakai ilmu rekrut begini. Jadi gini, orang itu jadi referensi saya. Jadi saya diajak, J ada nih tetangga gua gitu kan. Dia udah punya polis belum? Dia belum punya polis, ya kan? Oh iya ya, itu bisa dibikin tabungan pendidikan. Oke, bikin prospek. Dia nemenin saya nggak? Dia kan nemenin saya kan? Prospek closing teman-teman. Prospek closing, ya kan? Terus saya bilang, bro, ini kalau gue terusin, gue bisa dapat jalan-jalan loh, Star Club ke dulu ke Los Angeles gitu kan. Ini mau saya terusin atau kamu? Emang kerjanya cuma gitu doang dia? Iya. Mendingan gue dong dia. Iya. Yaudah nih closingan semua pindah. Dia jadi agentnya. Gitu teman-teman. Ya. Yang terakhir apa? Spin. Spin ini adalah teknik komunikasi. Nanti teman-teman akan dapat ilmunya di kelas teknik komunikasi. Ya, saya spill dikit aja. Ya, supaya teman-teman setiap Sabtu rajin training. Karena semua ada ilmunya. Dan gratis, nggak kayak Timothy 50 juta yang diajari. Situation, problem, implication. Nih. Ya.
Tadi Ko Awa udah ngajarin tuh. Itu dia pakai ilmu teknik spin. Tadi dia ngomongin tentang asuransi hutang. Dia kan nanya tadi calon nasabahnya, kok bisnis ini ada hutangnya nggak? Ada, gitu kan. Situasinya. Dia udah ngasih situasinya tuh. Ada rencana mau dilunasi nggak? Apa tadi kok? Kapan mau dilunasin? Ya kan? Nah, kapan kok ya? Nggak tahu. Nah, itu problem. Kalau nggak tahu, berarti aset ini bukan punya aset keluarga, tapi aset bank. Implication itu. Ya kan? Mau nggak aset ini tetap jadi aset kamu? Caranya gimana? Baru prospek. Pak Awa tadi udah ngajarin tuh. Ini namanya teknik spin. Nanti di kelas teknik komunikasi diajarin. Ya, ini skill doang. Nah, jadi teman-teman, kita harus terus asah gergaji, ya. Sekaligus buat buka Indomaret. Ya, jadi teman-teman, di tahun ini ada berapa produk baru? Ada 4 produk baru. Jadi kalau teman-teman nggak spesialis di satu produk, ya kan, Anda akan kebingungan setiap ada produk baru. Anda harus spesialis dulu di mana nih? Produk mana yang Anda mau spesialisin? Ada Pro Cinta, Pro Cerah, ya dan segalanya, gitu ya. Nah itu teman-teman. Bagus-bagus nggak produk kita? Bagus-bagus. Saking bagusnya teman-teman. Perusahaan di luar sana nggak perlu yang namanya riset. Kerja dia nongkrong aja Prudential, kalau apa ya dia mau launching apa ya? Contek brother, udah gitu aja. Makanya setiap ada produk baru kita harus cepat-cepat jelasin ke nasabah sebelum kompetitor jelasin. Gitu. Pokoknya ambil nggak ambil, jelasin dulu dah. Biar orang yang pertama jelasin itu adalah kita teman-teman. Nah terakhir teman-teman. Nah ini terakhir nih kuncinya. Ini gembok 2 nih. Supaya bisa sesuai konsisten, ya teman-teman harus diskusi setiap hari, minggu, bulanan atau per 3 bulan kepada coach teman-teman atau kepada leader teman-teman. Ya, setiap kali ada penolakan, teman-teman gak usah pusing, lempar semua ke leader teman-teman. Suruh dia yang pikirin. Tugas teman-teman hanya prospek. Udah. Ya. Teman-teman agent saya semua nih, ya agent saya, kalau dia jual Pruwell, kalau ada nasabahnya klaim, suruh hubungin saya. Udah, prospek aja gitu. Saya yang handle semua. Nah, itu teman-teman di sini. Kalau di kantor bisa begitu nggak? Hah? Nggak bisa. Di sini bisa nggak? Karena kita di sini kerja tim, kerja sama-sama. Gitu. Jadi satu kuncinya teman-teman, kita nggak bisa dorong teman-teman, kita nggak bisa nyuruh teman-teman. Jadi teman-teman harus be proaktif sendiri. Karena kita juga punya target. Kita leader juga punya target dan kita juga punya market sendiri. Kita tidak menjadikan teman-teman bagian apa ya? Kita punya goal teman-teman jadi alat, enggak teman-teman. Kita udah punya pola sendiri. Kita udah punya market sendiri teman-teman. Nah, besok ada kick off teman-teman. Ya, gak usah disuruh teman-teman aku sendiri. Kick off itu apa? Penting nggak kita hadir? Penting. Ivan kemarin nanya penting nggak? Penting. Pan, mau tahu nggak dihargain orang? Di acara kick off kamu akan tahu dihargain orang. Pernah nggak kamu promosi dihadirin 1000 orang tepuk tanganin kamu? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya kan? Panji aja kemarin Mensrea 1000 orang baru kemarin loh teman. Kita 1000 orang setiap tahun ditepokin. Bener nggak? Cuman ada di kick off Prudential teman-teman, tepuk tangan dong. Saya lihat kompetitor kalau
kalau kick off kok isinya cuman seaula, ya kan? Seaula doang kick off gimana? Yang tepuk tangan siapa? Adminnya, kapamnya gitu. Kurang tepuk tangan. Ya iyalah kalau seaula kita berapa? 1.000 orang teman-teman. Padahal yang ditepokin kenal nggak? Enggak, itulah bagusnya Prudential teman-teman. Benar-benar kita nggak ada yang kenal ditepuk tanganin loh, ya kan? Nah itu. Makanya harus hadir nggak? Hadir, dan kita pengen tahu tahun depan setelah klubnya kemana. Nah, kalian bisa lihat. Ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Teman, saya kembalikan ke MC teman-teman. Sukses buat teman-teman semua. Thank you ya Pak BJ Ya. buat semuanya. Akhirnya luar biasa ya. Nah, akan ada dibuka kesempatan 2 pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sabil? Ada lagi? Sabil dulu ya. Oke, silakan. Halo Mas Budi. Ya. Aku lebih kayak tadi sih yang jualan dari market atau jualan dari produk gitu Ya. maksudnya ya. Nah aku masih bingung nih karena kan nanya pendapat sih, jadi nggak ada pertanyaan yang kita nanya pendapat. Kan aku so far itu jualan yang udah closing itu kan karena kebetulan mereka lagi perlu gitu kan. Dan itu pun di dalam circle aku kan aku udah circle fitness gitu kan ya. Ya. Gitu. Nah, aku sebenarnya bisa aja kayak dua-duanya menurut aku ya, karena aku bisa jual base of product. Aku mungkin kayak PCA kan cocok menurut aku untuk keluarga baru gitu kan. Mereka pengen protect keluarganya, atau dari market yang emang aku punya sebenarnya ada teman-teman, ada komunitas gitu yang aku join yang isinya ratusan orang. Mereka itu fitness coach gitu Ya. Mas Bijay. Nah menurut Mas Bijay aku lebih eksekusi yang mana nih gitu maksudnya. Tergantung bibir sukanya yang mana, karena kan semua yang jalin bibir. Ya sih. Kalau dua-duanya tapi masuk Boleh. akal kan gitu Mas Bijay, Bisa, maksudnya, iya, bisa iya. dua-duanya. Hmm. Nah, sekarang yang konsisten dulu yang pertama yang mana? Oke. Yang kamu mau invest waktu, pikiran, uang, gitu. Ya. Kemana Bil? Kayaknya lebih ke produk dulu sekarang. Nah, produknya apa? PCA itu dia. PCA. Terus nanti kamu mau masarinnya gimana? Maksudnya ke orang-orang aku kenal. Jadi kalau aku itu kan aku mikir siapa lebih cara bagaimana orang ini itu perlu PCA gitu maksudnya gitu Iya, kan. kemana? Kamu nanti ke market mana? Misalnya nanti sore ada meeting, ada prospek lanjut sama keluarga baru deh, anaknya masih 2-3 tahun. Itu kan personal, marketnya. Oke. Tadi kan kamu kan bilang fitness. Fitness itu kan ada yang ngajar fitness. Kamu datang ke fitness, Pak mau tanya di sini yang pengajarnya ada berapa orang? Berapa orang biasanya Bil? Satu gym misalnya 15 orang. 15 orang, Pak boleh nggak kasih saya waktu, saya presentasi setengah jam tentang sakit kritis. Tuh. Setiap minggu kamu begitu. Setiap hari kamu target ketemu berapa orang? 2. Sehari kan 2. Seminggu? Seminggu 10. Lah kamu satu area tuh udah kena 15. Udah cukup. Nah, tinggal kamu tanya, Pak, Bapak sekarang selain di sini fitnessnya di mana? Oh, di sana. Dapat lagi kamu market di sana lagi. Terus konsisten kayak gitu. Nah, cara ngambilnya gimana Mas Wijay? Itu masih bingung. Kan kamu presentasi tentang PCA. Individual apa Enggak, grup? di grup. Grup. Oke. Di grup gym tadi kamu minta waktu, kira-kira gym itu ada bisa ngumpulin orang itu di jam berapa ya? Oke. Nah, Kebetulan jadinya kamu bikin slide apa yang cocok buat gym yang pesertanya coach ini. Nah, kamu create sendiri. Bikin ilustrasi lah. Nah, bikin presentasi gitu. Nah, itu pola kamu. Konsisten kamu jalanin. Se-Indonesia Raya kamu nggak bisa habis tuh gym semua. Bener nggak? Iya. Nah, market aku sama kamu udah beda kan? Beda. Iya. Nggak habis kan kamu? Nah, itu market nggak habis gitu. Nanti sampai gym udah gym sana, dia punya anaknya juga gym juga. Iya, terus pokoknya nggak habis itu marketnya. Yang diomongin PCA terus gitu. Oh, ini Bapak PCA nih gitu. Sampai ada orang ngomong gitu, ya itu kamu udah positioningnya udah nancep tuh. Oke Mas Bijay, thank you. Thank you ya. Ada lagi?
Bu. Nama-nama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur. Ya Bu Nur. Susi, ya. Ibu Susi. Saya tertarik karena Pak Biji itu latar belakangnya pernah di rumah sakit ya. Iya betul. Nah, kesehatan. Kebetulan saya juga pernah kerja di rumah sakit. Sebagai Penggajian dokter. Jadi tahu lah gaji Waduh. objin. Bisa 1 bulan dia 100 megang juta. kunci nih, megang buntut ya. Nah, tapi saya udah resign 2006. 14 tahun kerja. Nah, saya tertariknya itu pernah nggak Pak Bija bikin, maksudnya itu kita itu bikin apa maksudnya rame-rame gitu loh, Oh, prospek, prospek. event. Kalau saya pernah event waktu itu saya dikasih karena memang saya pernah deket gitu, saya pernah buka meja sendiri terus masuk ke Dokter. bukan ke pasien-pasiennya. Oh iya. Jadi saya market survei, tapi saya bantuin kontribusi saya itu bantuin untuk bukan, jadi nerangin untuk BPJS. Oke. Nah, jadi saya itu seperti bantuin tenaga untuk rumah sakit. Nah, Iya. kebetulan akhirnya saya dapetin case keluarga dokter. Jadi punya 4 polis, saya 5 polis. Iya. Memang sih gitu jadi. Nah, saya kepinginnya itu konten mungkin saya harus ngajuin proposal ya gitu loh. Yes. Tapi saya pengen gitu loh ngumpulin dokter-dokter atau Iya. karyawan. Nah, saya mau terangin untuk misalnya dana pensiun karena kalau itu kan mereka ada BPJS-nya. Iya. Nah, jadi saya itu tertarik gimana ya saya kalau temuin nanti kepala rumah sakit ngajuin event gitu loh, nerangin gitu loh untuk dananya yaitu uangnya kudu balik. Nah, benernya gitu, Iya. uangnya kudu balik. Lu kerja di sini nabung 10 tahun dapat proteksinya 20 tahun. Nah, setidaknya lu ada duit nih nanti. Oke. Nah, itu kan. Oke. Nah, itu pikiran saya seperti itu gitu loh. Nah, gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Nah, kalau itu saya kan pasti harus ketemu. Ada beberapa teman saya, maksudnya saya bisa ketemuin, pengen punya akses, maksudnya ke kepala rumah sakit saya akan ketemu. Waktu itu saya sempat untuk buka meja itu saya ketemu Sama siapa itu? sama kepala rumah sakit, Dirutnya. sama Karungkit. Karungki. Tapi saya waktu itu memang Kepala rumah sakit. jadi gini, lo kontribusinya apa sus ke sini? Ya aku sih gini, aku jual rumah sakit ini. Oh, istimewa. Nah, waktu itu memang dikasih meja, dikasih apa gitu. Iya. Pokoknya mau kemana aja saya masuk emang dikasih akses. Iya. Gitu. Ya itu, ibu udah tahu jawabannya. Kan dia ketemu di Rut. Apa kontribusinya? Saya ngejual rumah sakit dikasih sama dirutnya meja, ya kan? Udah dapat meja nih, dia masuk ya itu caranya. Ya, apalagi? Nggak butuh meja lagi yang sekarang mah Ya, gitu loh. Saya ingin langsung datang maksudnya bikin acara untuk karyawan gitu. Oh. Kalau dulu memang saya dikasih dikasih meja standby aja dan Ya. saya nggak mau Nggak gitu mau, loh. nggak kapok ya. Kasih bagus, kasih apa dan saya tuh misalnya hari ini Dulu dia masuk ke waktu itu saya belum ada dana pendidikan ya. Ya. Masuk ke orang yang habis melahirkan itu. Ya. Nah, itu saya jual itu aja gitu. Oke. Tapi saya ya pasti kan cuman gini, nggak jual di situ karena mereka kan lagi habis seperti itu ya. Ya, jadi ibu mau yang open table, ibu Saya mau jual servis, apa ibu mau jual kelas? jual kelas jadi sama langsung misalnya karyawannya. Oke, sekarang Nah. saya direkturnya nih. Apa keuntungan saya ya bu? Kan tadi sama nih direktur yang ngomong. Ibu Nah, pengen. itu saya maksudnya pengen tahu Bapak pernah Oh.
tahu caranya. Nanti biar saya jalanin sama Kosin. Ya, siap. Cek mesin. Ya, makasih ya. Sama-sama. Tepuk tangan dong teman-teman. Mantap nih bener. Oke. Caranya gimana? Nah, berarti kan harus ibu punya value ke rumah sakit, betul nggak? Ya, supaya ibu dapat kesempatan ngumpulin. Jadi segmen ibu dokter, perawat, atau karyawan? Semuanya. saya. Serakah banget ini. Saya pegawai, tapi saya pernah dokter dong. Iya. Kayak saya mantan di rumah sakit nih. Iya. Kalau berarti karena Jadi ibu fokusnya di satu rumah sakit tok. Ya, ini kebetulan saya di rumah sakit itu. Oh, di rumah sakit Jadi itu. nggak Ibu pernah- nggak mau ke rumah sakit yang lain? Belum. Yang ini dulu nih ya. Rumah sakitnya udah kerja sama dengan Prudential belum? Kebetulan rumah sakitnya ke rumah sakit kecil gitu loh. Hmm. Maksudnya tipenya nggak tipe yang gede gitu. Iya. Nah, dia Tipe C, tipe D. Flex, ya, flex. tipe C atau tipe B apa ya? Saya nggak gitu loh. Ah, berapa bednya? Banyak sih lumayan. 100? Ada. Nah, rumah sakitnya berarti hanya fokus ke BPJS, Ada sih provider untuk asuransi. asuransi ada. Oh, berarti ada asuransi yang bukan BPJS. Cuman saya nggak ada Prudential. Nah, Saya- kenapa nggak ada Prudential? belum sampai ke sana. Ya, kenapa? Karena ya itu belum. Karena dia nggak tahu gimana cara masuk ke Prudential. Itu value ibu. Nah, caranya gimana? Itu caranya, Bu. Kenapa rumah sakit ini belum kerjasama dengan Prudential? Sedangkan Prudential itu kalau di rumah sakit gede kontribusinya adalah 50%. Ya. Ibu kasih tahu itu value-nya untuk Tarum Kit. Jadi Nah. mungkin kerjasama. Kita dulu, ini dulu. Kenapa? Ibu tanya dulu. Tanya, jawabannya kira-kira apa? Ya jangan tanya saya gitu ya. Jokowi banget gitu ya. Ya dia nggak tahu, saya nggak tahu caranya. Ya udah saya kasih tahu. Nah supaya tahu, saya harus sosialisasi dulu Prudential itu seperti apa, kapan waktu yang tepat saya jelasin ke karya. Udah gitu. Terus sih, dokter. Kurang susah ya, terlalu gampang ya. Saya nggak tahu ya Ya. standar Cukup rumah pakai ini, Bu. sakit Ada gitu. Zoom. Dari tadi. Bu, masalah standar rumah sakit itu urusan dia sama Prudential. Prudential tok 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 gitu. Tugas ibu goalnya adalah selesai. Jangan dipikirin itu direkturnya Kalau cek dia rumah tanya, sakitnya warna berarti apa. Saya harus tahu karena kan Nah, gini loh. cara tahunya adalah nanti hubungin ADS. Rumah sakit ini mau kerjasama. Udah si ADS yang ngurus. Oh, gitu. Iya, gitu Bu. Gampang ya Bu ya. Iya, karena orang nggak tahu. Kalau udah kasih tahu jadi gampang kan. Semua ngerjain semua ini. Iya. Mohon maaf Pak, ternyata rumah sakit Bapak nggak qualified sama Prudential. Selesai. Gimana cara qualified? Ya tanya Prudential syaratnya apa aja. Udah. Selesaiin. Ibu kan bukan jadi direktur rumah sakitnya. Direktur rumah sakitnya yang mikirin. Yang penting ibu kasih tahu caranya itu. Caranya apa? Bikin company profile, kirim ke ADS. Saya mau kerja sama. Udah, tugasnya cuma itu doang. Nanti dari PMN dia akan survei Ya, survei kelaikan. gitu. Survei kelaikan segala macam. Nanti dia akan kasih tahu. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Udah. Masalah itu bukan tugas ibu. Tugas ibu goalnya adalah presentasi. Habis itu closing. Udah simple. Nah, sekarang pertanyaannya ibu mau jualan produk apa? Hah? Karena saya tahu ya kondisinya ya. Iya. Yang ada uangnya kembali. Nah, berarti perlu cinta. Cerah, cerah. Perlu cerah. PCB 88. Perlu anunya gerah.
Udah kan? Ibu udah kuasain belum itu? Saya baru jualnya Enggak, udah kuasain belum itu? kalau yang Anunya keluar gerak. udah belum. Nah. Jadi yang udah dijual aja beras sama 10 juta yang Nah, saya. habis ini ibu sama Kosicit bikin slide. Kira-kira dalam waktu 20 menit ibu mau ngomong apa? Gitu. Gampang kan? Bisa kan? Cari ketemu 2 orang. Jangan salah loh teman-teman. Teman saya itu di Makassar cuman ngurusin klaim. Jadi ada orang klaim nih, dia bingung, sini Pak saya urus, kasih ke outlet, cuman begitu doang kerjanya, gitu. Udah masuk ke rawat inap, udah gimana Pak pelayanannya bagus, double star club teman-teman. Isi juga, kerja cuma gitu doang. Astarli begitu. Ya, kerjaan dia adalah di kantin rumah sakit. Nah, kalau nyari dia di situ tuh pasti ada, gitu. Kerjanya gitu. Tapi dia punya sekolah, tiap masuk satpamnya jangan lupa bro, nanti kalau ada pasien masuk ke ya. Dari mana? Asik. Satpamnya belum. Iya. Tuh, nanti ibu juga gitu. Nanti kan kalau pertanyaan direkturnya, apa keuntungan saya? Tenang Pak, Bapak 10% dari closing punya Bapak. Sekarang Bapak bikin list siapa yang bisa closing, ditulis sama dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Sama, saya juga dapat referensi gitu Bu. Ada tuh dokter di Klaten mau tanya tentang asuransi. Saya ke Klaten nggak? Oh, Klaten saya. Kenal orangnya? Enggak. Gitu. Dok, dari sekian banyak mana ya daftar namanya dokter-dokter ini saya pengen tahu profilnya. Kasih kalian namanya, tanggal lahir, keluar semua 1232 orang. Nama, tanggal lahir semua keluar Bu. Income-nya keluar semua. 40 juta, 20 juta, udah dokter baru nih berarti ini. Nah itu Bu, enak kan kerja di sini? Nah enak, semua dikasih tahu. Coba kalau Timothy 50 juta loh. Iya, Timothy 50 juta loh per orang. Korban. Ya. Gitu. Ada lagi? Udah. Lagi. Yang di Zoom bisnis nggak pakai modal, sehari ketemu 2, semua dikasih tahu coba. Dan nggak semua agensi bisa punya sistem Ada yang nanya leader ya. Saya punya teman ya, dia itu agensinya, itu isinya produser semua, PC semua gitu kan. Kerjanya pokoknya itu produser aja. Dia pengen kayak saya, cetak leader. Dia bikin kelas teman-teman, bayar coach, ya kan, kumpulin beberapa orang. Ayo kita cetak leader, kita jadi leader, kita promosi, gitu kan. Balik lagi ke agensi, bubar teman-teman ilmunya. Karena apa? Karena lingkungannya adalah produser. Nggak bisa. Jadi selain kita bicara sistem, kita harus juga bicara lingkungan. Gimana caranya Anda mau nanam cabai di sawah, orang isinya padi semua, benar nggak? Yang ada itu cabai jadi hama. Nah itu nggak bisa teman-teman. Kita ini lingkungannya semua sama nih, ya kan? Adalah ingin menjadi seorang pebisnis. Nah itu teman-teman. Oke? Ada lagi? Yang di Zoom udah oke semua? Kalau tidak ada, Jangan lupa ikut kelas saya online 50 juta lifetime. Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat Pak DJ. Terima kasih teman-teman. Sukses buat teman-teman semua. Ini pertanyaan ikut kelas Timothy nggak Pak? Biasanya baca di Makanya jangan nyuruh-nyuruh masak Indomie lagi. Iya kalian. Ininya dong. Pagi cek. Oh ada.